Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ada Otniel sudah hadir hari ini sama Katia. Aduh, terima kasih sekali ya. Untuk yang lain kita tunggu ya, Sin ya. Mungkin pada lagi masih jet lag ya. Ditungguin buat hadir di Zoom-nya Yot di pagi hari ini, tapi dengan yang sudah hadir sekarang, kita mulai saja ya. Kita buka dulu sharing di YouTube kita hari ini dengan doa. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak sudah mengumpulkan kami semua di sini. Kau yang kiranya tolong campur tangan Tuhan Yesus. Tolong Elke supaya bisa menyampaikan sharing dengan baik dan benar, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus buat anak-anakmu di pagi hari ini. Kau tolong Cynthia juga yang sedang mengoperasikan Zoom juga nih Tuhan, sebagai host, dan kau tolong juga teman-temanmu yang sudah hadir nih, ada Otniel yang sudah hadir, dan ada mungkin teman-teman yang akan menyusul hadir nanti di Zoom pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, siapkan hati dan juga pikiran kami. Haleluya, amin. Kita mulai dulu ya sharing kita di hari ini. Oke, Cici sebentar, hapus dulu. Selamat pagi Youth GPPI Sejahtera yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau siapin dulu hati kita. Kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Tak Terbatas. Katakan semusim berlalu.
Oke, wah, terima kasih ya, Kodakan ya. Sudah membantu teman-teman di Youth untuk puji-pujian hari ini. Terima kasih buat Koepen. Semoga diberkati juga ya, Koepen ya, selalu diberkati. Nah, kayak tadi ya, lagu yang tadi benar-benar memang luar biasa banget. Kasihnya Tuhan nggak terbatas buat kita. Nah, di hari ini kita mau belajar sesuatu pastinya ya. Bareng-bareng Cici juga, sama-sama Cici lagi belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Nah, tema di bulan ini adalah, jadi dari awal nih ya, dari minggu pertama, kedua, terus sekarang minggu ketiga, itu adalah apa yang paling penting di hidup kamu, tanda tanya, temanya itu. Jadi apa sih yang paling penting di hidup kamu gitu kan ya. Dari minggu pertama sudah ada sharing apa yang paling dari Koepen ya. Yang paling pentingnya itu akan menjadi judulnya teman-teman. Makanya judulnya minggu kemarin itu adalah ini ya, sesama ini, jadi korelasi antar teman-teman gitu ya, antar koneksi lah bisa dibilang gitu ya. Nah, terus yang kedua, Vicky happiness. Nah, yang ketiga nih minggu ini menurut Cici yang paling penting itu adalah comprehension. Nah, comprehension itu apa sih? Buat Cici ini yang paling penting di dalam hidup. Kita lihat dulu definisinya ya, teman-teman ya, comprehension itu apa? Comprehension itu kalau kita lihat definisinya di dalam kamus bahasa Inggris ke Inggris lagi, itu adalah the action of capability of understanding something. Nah, itu adalah jadi yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah jadi sebuah aksi ya, action, the action, atau capability, atau jadi gimana kita bisa gitu ya, kapabilitas kita untuk understanding, untuk mengerti sesuatu. Jadi kalau diterjemahkan, kalau dalam Google Translate kamu ketik comprehension, yang keluar akan bahasa Indonesianya adalah pemahaman. Ya. Jadi sebetulnya tidak cuma mengerti saja, comprehension itu tidak cuma understand saja, tapi comprehend itu grasp mentally. Artinya secara mental kamu bisa menangkap sesuatu, jadi kamu ngerti gitu. Jadi grasp mentally and then you understand. Itu comprehend. Comprehend itu artinya adalah paham. Jadi nggak cuma mengerti, tapi kamu juga paham. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah paham akan apa, Ci? Terus memahami apa, Ci? Jadi ya teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama ya. Oke. Yang pertama itu adalah paham akan firman. Itu yang pertama. Itu yang paling penting. Makanya Cici taruh di poin pertama. Kenapa menurut Cici comprehension itu atau pemahaman itu penting? Yang poin pertama kamu harus paham itu adalah paham akan firman. Jadi kamu nggak sekedar baca, kamu nggak sekedar ngerti, tapi kamu paham. Jadi kamu baca, terus kamu biasanya, aduh kok kayak ngerti ya gitu ya. Jadi kamu tuh tidak sekedar baca, tidak sekedar ngerti, tapi kamu paham nih teman-teman. Di saat kamu paham, kamu tuh bakal bisa aplikasiin dengan otomatis apa yang tertulis di firman. Contoh ya. Contohnya, materi di sekolah. Kamu dapat materi ini di sekolah. Secara online nih, dijelasin sama si gurunya nih ya. Nah, di saat kamu cuma ngerti sama si materi ini, terus dikasih soal latihan gitu ya, kamu tuh bakalan masih bingung. Pasti ada dari teman-teman yang kayak masih bingung gitu ya, tanya sana sini, apalagi online. Ci, kalau belajar onsite aja gitu, langsung datang ke sekolah zaman dulu aja, banyak nggak ngertinya, Ci. Apalagi sekarang online, wah ini makin bingung. Sekarang banyak terjadi kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kamu tanya sana sini, ngerti sih Ci, abis tanya-tanya ngerti, tapi kok kayak ngawang gitu ya Ci ya. Jadi teori yang dikasih sama guru kamu itu tuh kayak
ngawang gitu. Gue ngerti sih, ngerti gue kayak teori ini tambah ini pasti jadinya ini gitu kan ya. Terus rumus apa misalnya berapa kuadrat terus nanti wah di desimal segala macam itu pasti ujungnya ini gitu ya. Kamu ngerti, kamu apal misalnya si rumus ini. Tapi kok kayak ngawang gitu ya, Ci? Nah, itu dia teman-teman. Di saat kamu paham, kamu ngerti teorinya, teori dari si guru kamu yang ngasih online ini, kamu tuh bisa langsung aplikasiin teman-teman. Jadi begitu guru kamu ngasih soal latihan biasanya ya, kan ada tuh, biasanya gitu kan. Jadi kayak kasih teori, kasih penjabaran, atau mungkin ada beberapa guru yang nggak ngasih penjabaran ya. Kayak disuruh dicul aja lu, belajar aja lu sendiri gitu kan ya. Udah gitu dikasih PR soal latihan yang berjubel gitu kan. Nah, di saat kamu paham sama si teori ini, kamu bisa aplikasiin. Jadi begitu guru kamu kasih soal latihan, karena kamu tahu gimana caranya blend si teori sama praktek, kamu bisa kerjain si soal latihan ini. Di saat kamu paham, kamu bisa blend, menyatukan gitu ya, si teori sama si praktek. Balik lagi, waktu kamu tahu, kamu ngerti, dan akhirnya kamu paham sama firman Tuhan, apa yang firman bilang, secara sadar kamu tuh bakalan tahu nih teman-teman, gimana caranya aplikasiin si firman Tuhan ini dengan cara mempraktekkan kehidupan kamu sehari-hari. Sekali lagi, waktu kamu paham apa yang firman bilang, secara sadar kamu bakalan tahu gimana caranya aplikasiin atau mempraktekkan firman. Walaupun kesannya kok ngawang ya. Tapi ketika kamu paham, itu nggak akan ngawang lagi teman-teman. Kamu bisa praktekin itu ke kehidupan sehari-harinya kamu. Oke ya? Tidak. Kita buka yuk, Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Ini dia. Cici bacain aja ya. Kamu menyimak aja ya teman-teman ya. Jadi gini, firman-Mu yang diungkapkan memberikan terang, memberi pemahaman kepada orang yang sederhana. Sekali lagi, firman-Mu yang diungkapkan memberi terang, memberi pemahaman kepada orang yang sederhana. Ini orang-orang sederhana, bener nggak sih? Yang istilahnya, aduh Ci, aku mah nggak bisa terlalu complicated gitu. Dalam satu masalah yang terlalu bikin aku pusing, aku mah stres, jadi nggak mau. Udah ada ternyata di dalam firman Tuhan, udah ditulis juga ternyata sama Tuhan. Tuhan tahu kita orang yang sederhana. Tuhan tahu kita pola pikirnya nggak complicated. Tuhan tahu kita nggak suka sama hal-hal yang rumit. Karena itu Tuhan kasih firman, supaya firman bisa mengungkapkan dan memberi terang buat kita. Firman yang katanya ngawang ini ya, kan kita sering baca tuh firman, aduh sih kayaknya ada di awang-awang banget nih, nggak napak sama dunia. Firman yang katanya ngawang ini supposedly jadi terang, justru harusnya malah jadi terang, tertulis tuh di firman Tuhan, dan memberikan pemahaman buat kamu. Bukan malah bikin kamu jadi tambah bingung, teman-teman. Kecuali dari awal kamu udah punya pemahaman sendiri. Terus kamu masukin firman yang gak match dong. Dari awal kamu punya pemikiran kamu sendiri. Terus kamu masukinlah firman yang gak match. Lalu pemikiran kita sama pemikiran Tuhan kok kadang-kadang kan nggak sejalan. Kamu paksa firman masuk yang nggak match. Ngerti nggak? Saya kasih satu contoh ya. Misalnya, kamu udah belajar nih satu teori dari buku A misalnya. Udah jadi apal mati nih rumus di kepala kamu. Udah jadi istilahnya kayak mantra gitu ya. Kamu udah apal mati sama si teori ini, udah ada di pikiran kamu, dan udah ada pemahaman di dalam diri kamu. Jadi kamu udah paham betul dan bisa aplikasiin lah ya. Udah paham berarti udah bisa aplikasiin. Jadi ini udah mendarah daging banget nih si teori ini dalam hidup kamu. Terus kamu baca buku yang lain, buku B. Nah,
buku A sama buku B itu belum tentu satu jalur, ya, dan belum tentu sama teorinya. Mungkin sama tapi ada beda-bedanya dikit. Nggak bisa kamu pegang dua buku yang berbeda secara bersamaan. Pegang doang sih bisa, Ci. Baca doang bisa, Ci. Tapi nggak bisa dua-duanya kamu paham. Ngerti nggak? Jadi buku A, kamu udah paham nih sama si buku A. Kamu udah paham betul sama si buku A. Begitu kamu baca buku B, nggak bisa nih. Kamu paham dua-duanya secara bersamaan. Makanya di saat kamu paksa diri kamu untuk paham sama si buku B, kamu bakalan bingung nih. Karena otak kamu udah nempel duluan si buku A. Nanti ya. Jadi kamu udah kehidupan kamu udah paham, kamu sudah menjalani kehidupan kamu berdasarkan teorinya si buku A. Terus kamu baca buku yang lain, beda 100% misalnya sama si buku A. Kamu nggak bisa paham sama si buku B. Pasti kamu bilangnya, ini buku B gimana sih? Kagak ngerti gue. Kenapa jadi disuruh kayak begini sih? Yang buku A kayak gini. Ya, yang pertama kamu masukin ke dalam otak kamu, itu yang pertama nempel. Terus begitu kamu ada input yang lain, kamu secara naluri ya, badan kamu, itu bakalan mikir kayak, nggak bener nih, kayaknya ada sesuatu yang salah nih sama si buku B ini. Padahal belum tentu si buku B yang salah. Siapa tahu sebenarnya buku A yang salah. Bener nggak sih? Jadi penting banget buat kamu, teman-teman, untuk melek firman duluan. Sekali lagi, penting buat kamu, teman-teman, untuk melek firman duluan. Biar kamu nggak bingung. Biar kamu bisa paham sama surat cintanya Tuhan buat kamu. Jadi ketika ada input yang masuk, sudah ada firman di sini. Jadi kamu bisa langsung cek, ini seturut firman Tuhan atau enggak. Ketika firmannya nggak ada di sini, tapi masih ada di tangan, dia mau masuk, di otak kamu udah ada pemikiran kamu sendiri, atau mungkin teori-teori yang lain, ini firman kagak bisa masuk. Makanya itu kenapa kita kalau baca firman, kok kayaknya ngawang banget. Kok kayaknya gue kagak bisa aplikasiin dalam hidup gue, kalau gue aplikasiin, gue jadi orang suci sedunia. Ya kan? Bener banget. Kalau sesuai firman Tuhan nggak boleh julid sih. Gimana dong? Gue hobinya gibah. Cici juga gitu soalnya. Gimana dong? Ini dalam sini udah, aduh enak nih, gibah paling enak. Ya kan? Begitu baca firman, hai kamu, gitu kan. Wah, ditegur no langsung. Nah, langsung kepala pusing nih. Aduh, gimana dong? Gue ditegur tapi gue nggak bisa keluar dari lingkaran ini. Ya kan? Itu dia, teman-teman. Jadi penting sekali buat kamu melek firman Tuhan. Taruh firman dulu nih kepalanya, supaya begitu ada teori-teori lain yang masuk, kita bisa mencerna dengan lebih baik dan benar. Jadi kita bisa mencerna dengan lebih baik dan benar, dan kita bisa pilah nih, apa sih yang sebetulnya kita mau cari, apa sih sebetulnya yang mau kita jadikan landasan buat kehidupan kita. Gitu, teman-teman. Itu poin pertama. Kita masuk poin kedua langsung ya. Poin kedua itu adalah memahami sesama. Sama kayak hukum. Ini kalau kalian lihat, oke, ini paham sama firman Tuhan, ini paham sama sesama, memahami sesama. Ini kok sama ya sama hukum kasih, Ci? Yes, bener banget. Ini runtutannya hampir sama hukum kasih, teman-teman ya. Kan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Oke? Nah, ini sama banget. Jadi yang pertama tadi paham akan firman, yang kedua adalah memahami sesama. Nah, kenapa ini poin yang penting selanjutnya? Karena ketika kamu hidup di dunia ini nih, teman-teman ya, harusnya kamu itu tidak hanya sekedar tahu kenapa sesama kamu, misalnya ini dalam konteks misalnya teman atau keluarga kamu gitu ya, keluarga lah yang paling dekat gitu ya, yang paling kamu ketemu setiap hari. Kenapa dia melakukan sesuatu hal? Dan di saat kamu paham, kamu tuh nggak cuma ngerti kenapa dia melakukan hal itu. Di saat kamu paham, kamu tahu apa yang terjadi di dalam hidup dia, jadi kamu tahu, kamu paham, kamu ngerti, oh, karena itu dia melakukan hal itu. Oh, karena dulunya dia seperti ini, dia melakukan hal itu. Oh, ada sebab akibatnya, Ci. Dia memutuskan hal itu karena ada sebabnya.
dia akhirnya jatuh pada keputusan ini. Gue ngerti, Ci, gue paham kok sama dia. Dianya ini bisa teman, bisa keluarga, bisa yang lebih dari teman, ya bisa dong, kan udah remaja, ya kan? Nah, sebagai makhluk sosial, sekali lagi teman-teman, you need others, right? Kalian butuh orang lain. Gak bisa lu hidup di gua sendirian gitu kan ya. Gue mau hidup sendirian aja, Ci, di ujung genteng. Di atas genteng gue mau hidup sendirian aja, enggak. Sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Iya dong? Buka yuk. Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5. Rancangan Cici bacain ya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sekali lagi, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Di sini kita belajar isi hati orang itu beda-beda. Sifat orang beda-beda. Background orang beda-beda. Sifat, isi hati, isi kepala, historical background, ya. Jadi background-nya dia, masa lalunya dia juga beda-beda. Dan keempat hal ini, teman-teman, itu mempengaruhi seseorang untuk di saat dia bergaul dengan orang lain di sekitar dia. Itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Nah, terkadang kita ketemu sama orang, either keluarga kamu atau teman kamu gitu ya, atau orang yang lagi kamu keceng misalnya gitu ya, kok kayaknya sulit buat diselami nih. Gue kagak ngerti dah bener. Tadi ditulis juga ya di Amsal 20 ayat 5, bagaikan air yang dalam. Jadi kita nggak tahu kedalamannya gimana, apalagi gue nggak bisa berenang, Ci, jadi gue nggak bisa nyelam, ya kan? Nggak ngerti ini gimana. Tapi sebetulnya teman-teman bukan jadi alasan karena dia masa lalunya sulit untuk diselami gitu kan ya. Bukan jadi alasan untuk kita tidak mengerti keadaan mereka itu seperti apa gitu. Jadi di saat kamu ada di dalam level cuma ngerti aja tentang mereka, siapapun itu gitu ya, pokoknya sesama manusia gitu ya. Di saat kamu ada dalam level sangat sudahlah aku mengerti saja, pasti ada saat-saat di mana kamu tuh bingung. Kenapa sih dia begini? Kenapa sih dia gitu? Kenapa sih orang gini banget lah? Pasti ada. Pastilah. Cici juga masih gitu kok. Itu kamu levelnya cuma mengerti dia doang. Kayak, oh ya ngertilah dia berbuat ini karena ini. Dia berbuat ini karena kayak gini. Tapi gue masih nggak ngerti aja nih kenapa sih dia melakukan hal ini, Ci, gitu kan. Ya pasti ada teman-teman. Tapi di saat kamu paham, kamu tahu kenapa dia begitu. Nggak cuma tahu, kamu ngerti nih jalan pikiran dia. Itu yang susah, bener nggak sih? Kadang-kadang kita nggak ngerti nih jalan pikiran orangnya kemana sih. Lu mikirnya kemana sih sebenarnya? Sampai lu melakukan hal ini, lu mikir kemana? Itu yang kadang-kadang jadi bentrok sama kita. Dan nggak cuma itu, teman-teman. Di saat kamu paham, tadi kan Cici bilang ya, kamu tahu alasannya. Di saat kamu paham sama si orang ini, kamu tahu alasannya mengapa dia melakukan suatu hal. Kamu mengerti jalan pikiran dia. Dan di saat kamu paham, kamu tuh nggak akan menghakimi mereka, teman-teman. Jadi kamu nggak akan judging tentang apapun yang sedang mereka lakukan. Misalnya teman kamu, misalnya ya, teman kamu pintar banget nih, pintar banget. Dia udah diterima di misalnya universitas mana lah, di Colorado, di mana, di New York, di mana, pokoknya di luar negeri aja. Universitas bergengsi di luar negeri dan dia udah dapat beasiswa di sana misalnya. Ends up dia ternyata nggak ambil si universitas di luar negeri itu, dia kuliah di Indonesia tetap di kampus lokal, kampus yang biasa-biasa aja, bukan kampus bergengsi, yang biasa pokoknya. Secara manusiawi orang yang nggak deket sama si anak ini gitu ya, misalnya ya sama si teman kamu ini bakal mikir, kok bodoh banget. Orang udah dapat beasiswa, dapat asrama, dapat tunjangan hidup loh di sana. Kenapa lu kagak ambil? Kenapa lu malah ambil kampus yang ecek-ecek di Indonesia? Misalnya. Benar nggak sih? Ya sekarang kalian dengar gini sama Cici pasti ngomong dong, loh kalau gua sih udah ada tunjangan hidup, udah ada asrama, udah ada beasiswa sih, ya gua malah langsung langsung pergi. Ya benar nggak sih? Cici juga gitu sebenarnya. Tapi di saat kamu paham sama si teman kamu yang satu ini,
kamu pasti tahu kenapa alasan dia nggak mau ke luar negeri. Dan kamu pasti mengerti jalan pikiran dia. Kenapa sih gue ambil si tempat kuliah yang ada di Indonesia? Yang biasa-biasa aja. Dan kamu tidak akan menghakimi orang itu. Kamu tidak akan menghakimi si teman kamu ini. Lu mah bodoh. Kenapa nggak lu ambil tuh beasiswa? Langsung aja lah, gue aja yang berangkat. Kamu tidak akan melakukan hal itu. Nanti ya, jadi maksudnya pahamnya seperti itu gitu ya. Nah, justru sebetulnya di saat kamu paham dan mungkin yang dilakukan sama si teman kamu ini nggak segampang cuma milih universitas. Misalnya ada teori dalam hidup dia yang menurut kamu ini agak nyimpang nih, misalnya gitu ya, ini agak harus gue benerin nih. Namanya kamu teman, kamu sayang dong sama teman kamu. Kalau teman kamu nggak bener, kamu pasti rasanya hati itu kayak pengen, aduh sini pengen gue benerin nih orang. Ya, bener nggak sih? Nah, di saat kamu paham akan keadaan dia dan dia itu seperti apa, kamu bisa giring mereka nih teman-teman untuk melihat segala sesuatu dengan lebih benar dan lebih baik. Tapi ini not the opposite ya, bukan kebalikannya. Bukan misalnya teman kamu udah baik dan benar, tapi kamu giring jadi tidak benar, itu nggak benar kalau kayak gitu ya. Jadi ini cuma berlaku di kamu baik, teman kamu ada yang pemikirannya kurang oke gitu ya, kurang menurut kamu ini nggak sesuai nih sama firman Tuhan. Kamu bisa giring nih di saat kamu paham betul keadaan dia seperti apa. Jadi bukan asal nih lu baca Alkitab dong, nih lu baca renungan dong, nggak kayak gitu. Tapi kamu giring pelan-pelan kasih firman Tuhan. Dan yang paling bagus adalah liatin firman Tuhan dari sikap dan juga cara kamu bersosialisasi di masyarakat. Intinya kayak gitu. Jadi ngomong kayak pelajaran PPKN gini. Jadi apa ya? Kasih lihat gestur kamu, kasih lihat diri kamu, pancarkanlah sinar Tuhan yang ada dalam hidup kamu buat dia supaya itu menjadi dampak gitu loh teman-teman. Percuma kalau kamu ngomongin teori, lu tau nggak harusnya lu gini. Tapi sikap lu nggak memancarkan hal itu ya buat apa? Percuma dong. Cici pernah ngomong sama kalian kan, kita ini kan adalah buku yang terbuka. Semua orang bisa baca. Di saat orang lain yang butuh kekuatan baca buku kita, dia bisa terberkati. Itu poinnya, teman-teman. Kita buka yuk, ini bentar lagi habis nih waktunya. Amsal 16 ayat 22. Cici bacain yang versi bahasa Indonesianya dulu ya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Dalam bahasa Inggris, translatannya lebih bagus banget. Understanding is a wellspring of life unto him that have it. But the interaction of fools is folly. Understanding atau pengertian dalam firman Tuhan adalah dikatakan adalah sumber kehidupan, bahkan kebahagiaan bagi yang memilikinya. Tapi orang yang tidak memiliki pengertian adalah seperti orang bodoh, yang akan tersiksa oleh kebodohannya sendiri. Tertulis dalam firman Tuhan. Jadi orang yang tidak memiliki pengertian adalah seperti orang bodoh yang akan tersiksa oleh kebodohannya sendiri. Gak ngerti aja dibilang bakal tersiksa. Tertulis dalam Alkitab. Bagaimana kalau kita nggak paham, teman-teman? Nah, hidup berdampingan secara harmonis dengan setiap orang, rukun, damai, ya. Itu semua bisa kita alami apabila kita mau mulai belajar untuk lebih mengerti orang lain, untuk lebih mengerti keluarga kita, untuk lebih mengerti orang tua kita. Nggak cuma ngerti, tapi lu paham apa yang jadi alasan orang tua lu melakukan segala sesuatu. Lu paham bener kenapa dia ngelakuin hal itu. Di saat dia lu paham, lu nggak akan judging mereka, teman-teman. Karena kamu tahu, oh ya udahlah, mereka yang melakukan itu karena hal ini, misalnya. Lu bakal terima. Nah, belajar untuk mengerti orang lain. Jadi tidak hanya berpusat pada ego kita sendiri nih, teman-teman. Apa maunya kita aja. Tapi mulai memikirkan alasan-alasan orang lain ketika memutuskan sesuatu. Mulai untuk lebih memahami orang lain. Meski keputusan yang mereka ambil mungkin berbeda nih sama apa yang kita anggap baik. Apa yang kita anggap baik sama dia kok kelihatannya nggak, menurut dia nggak baik, dia nggak ngambil keputusan yang sama gitu ya.
Di saat kita paham, memahami orang-orang itu, gitu kan. Apalagi keluarga kita yang kita istilahnya setiap hari ketemu, gitu ya. Kita setiap hari, ini inner circle kita lah, lingkaran terdalamnya kita kan keluarga ya. Di saat kita memahami apa yang keluarga kita lakukan, gitu ya, memahami mereka satu persatu, bayangin deh, itu bakalan jadi keluarga yang harmonis banget teman-teman, karena semua saling memahami, nggak cuma ngerti doang, tapi paham, memahami, saling memahami. Di saat mengerti doang mungkin ada judging, ingat ya bilangnya, di saat kamu cuma mengerti dia doang, gue ngerti dah apa yang maksud lo, ya gue ngerti lah keadaan lu seperti apa, pasti ada judging di bawahnya. Tapi di saat kita paham, itu nggak akan ada judging. Kita bakal lepas judging, kita bakal lepas penghakiman buat orang itu. Nah, kalau kita udah paham nih, firman nyuruh kita kemana, terus kalau kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain dengan baik, karena kita paham keadaan orang itu, gitu ya. Coba bayangin deh, bayangin dulu aja teman-teman. Apa nggak indah tuh? Apa nggak indah banget itu hidup kita di dunia? Benar nggak sih? Tinggal berapa sih? Dunia kita ini kan udah tua banget ya. Kita nggak tahu kita bisa hidup di dunia ini sampai kapan gitu kan ya. Tapi coba bayangin ketika kita paham sama firman, kita tahu firman nyuruh kita kemana, dan kita paham sama orang-orang di sekitar kita semua hidup rukun, damai, sejahtera gitu kan ya. Aduh, bayangin aja deh. Hidup kita indah banget tuh udah kayak gitu. Maka dari itu Cici bilang, yang paling penting adalah comprehension, pemahaman akan firman, pemahaman akan sesama. Di saat itu berjalan bersama-sama bareng-bareng, beautiful life we have. Ya, jadi Cici berharap teman-teman semua punya pemahaman yang baik akan firman. Ingat ya, teorinya dimasukin firman dulu, melek firman dulu, baru lihat-lihat yang lain. Teori matematika boleh, melek firman dulu. Oke. Nah, terus paham akan sesama juga, memahami sesama, khususnya keluarga ya. Jadi supaya tercipta suasana yang harmonis, dan kamu bisa hidup enak banget kalau udah bisa paham sama orang lain. Ci, gimana kalau orang lain, gue udah paham sama orang lain, tapi orang lain nggak paham sama gue. Tunggu aja, nanti juga dia paham kok sama kamu. Kalau sampai nggak paham-paham, beri paham lah. Ya, kamu ajarin dia supaya bisa memahami kamu. Oke? Ngobrol. Oke? Nah, Cici tutup dulu sharingnya di hari ini. Kita sama-sama berdoa. Yuk, ini udah running out of time, ya. Kita berdoa sama-sama. Yuk. Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk sharing di hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan juga kekuatan yang sudah Engkau berikan di hari ini. Kiranya Engkau yang tolong campur tangan buat Otnil dan juga Alin yang sudah hadir nih di pagi hari ini. Dan juga ada Cynthia juga Tuhan yang sudah hadir bersama Elke di pagi hari ini. Engkau tolong campur tangan untuk segala sesuatu yang mereka lakukan, kesehatan mereka, untuk keuangan keluarga mereka Tuhan, dan juga untuk semua Tuhan, untuk pelajaran mereka di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jadikan dua anakmu ini Excel Tuhan Yesus. Jadikan teman-temanmu ini menjadi contoh untuk teman-temannya, menjadi contoh di dalam keluarganya, menjadi tiang doa di dalam keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati anakmu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati juga Cynthia Tuhan untuk pelayanannya. Campur tangan penuh Bapak untuk setiap kegerakan di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Berikan berkat yang luar biasa untuk semua anak-anakmu. Dan biarkan teman-teman kami bisa berkumpul lagi hari ini bersama-sama lewat YouTube juga Tuhan, supaya bisa mendengarkan sharing dan juga isi hatimu di hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap untuk menerima berkat-Mu, kami sudah siap juga untuk menjadi paham akan firman dan juga sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya sudah hadir di pagi hari ini, Otnil sama Arlin. Kita bye-bye dulu ya. Bye-bye. Boleh di off rekamannya Katia. Dadah. God bless.